Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fisika, kita jumpa kembali di channel Fisika Sekolah Asik. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan pembelajaran kita dalam kajian teori fisika untuk SMA ataupun madrasah aliyah. Dan kita masih membahas materi tentang gelombang bunyi, yaitu materi fisika di kelas 11 semester yang kedua. Dan pada bagian yang ketiga ini, kita akan membahas subpokok bahasan dari gelombang bunyi, yaitu materi tentang efek Doppler dan pelayangan bunyi. Baiklah sobat-sobat semuanya, kita mulai saja kajian teori kali ini. Pertama, kita akan membahas materi tentang efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah suatu kejadian di mana frekuensi gelombang bunyi dari suatu sumber bunyi yang diterima oleh pendengar mengalami perubahan dikarenakan adanya gerak relatif pendengar terhadap sumber bunyi atau sebaliknya, adanya gerak relatif sumber bunyi terhadap pendengar. Untuk lebih jelasnya mengenai efek Doppler, kita perhatikan gambar berikut ini. Inilah gambar skema tentang terjadinya efek Doppler. Di sebelah kiri, di sini digambarkan, misalkan ada sumber bunyi, kemudian di sebelah kanan ada orang sebagai pendengar. Sumber bunyi menghasilkan bunyi dan merambat melalui udara menuju ke pendengar. Misalkan cepat rambat bunyi di udaranya besarnya adalah V. Kemudian bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi memiliki frekuensi sebesar Fs. Dan pendengar mendengar bunyi dari sumber bunyi tersebut dengan frekuensi sebesar Fp. Apabila sumber bunyi dan pendengar ini diam satu sama lain, artinya tidak ada perubahan posisi di antara keduanya, maka besarnya frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi ini, yaitu Fs, besarnya akan sama dengan frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. Kenapa demikian? Karena tidak ada gangguan atau peristiwa yang dapat merubah frekuensi itu. Di mana di sini posisinya tetap, tidak ada perubahan. Nah, kalau misalkan adanya perubahan, misalkan perubahan posisi, dikarenakan adanya gerak, baik itu gerak bunyi terhadap pendengar, atau gerak pendengar terhadap bunyi, sehingga posisinya menjadi berubah, maka besarnya frekuensi bunyi yang dihasilkan, yaitu Fs ini, nilainya akan berubah atau berbeda dengan frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. Nah, perubahan frekuensi bunyi dari sumber ke pendengar, atau perbedaan besarnya, dikarenakan adanya perubahan posisi, karena adanya gerak relatif sumber bunyi ke pendengar atau pendengar ke sumber bunyi, itulah yang disebut dengan efek Doppler. Jadi kalau diam satu sama lain, ini tidak terjadi efek Doppler, artinya frekuensi Fs ini sama dengan Fp. Tapi kalau berubah posisinya karena adanya gerak, maka Fs ini tidak akan sama nilainya dengan Fp. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa efek Doppler ini. Nah, kalau kita lihat di sini, gerak yang memungkinkan terjadi, ini geraknya gerak satu arah, ya, di mana sumber bunyi bergeraknya mungkin menjauhi pendengar atau bergerak mendekati pendengar. Dan pendengar juga ini hanya satu arah bolak-balik, yaitu pendengar memungkinkan bergerak mendekati sumber atau bergerak menjauhi sumber. Nah, dari penjelasan ini atau dari skema ini dapat disimpulkan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu antara sumber bunyi dengan pendengar yang dapat menghasilkan peristiwa efek Doppler ini. Kurang lebih ada 8 kondisi, ya, yang menyebabkan terjadinya efek Doppler. Yang pertama, kondisi pertama, sumber bunyi bergerak mendekati pendengar. Berarti kalau kita lihat di gambar, sumber bunyi bergerak ke kanan mendekati pendengar, dan pendengarnya diam. Nah, kondisi ini akan menghasilkan efek Doppler. Ya, akan menghasilkan efek Doppler. Kenapa? Karena posisi antara sumber bunyi dan pendengar akibat gerak sumber bunyi ini berubah posisinya. Kemudian, kondisi kedua yang dapat menyebabkan terjadinya efek Doppler adalah
sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar. Sedangkan pendengar diam, tidak bergerak. Nah, ini akan menghasilkan efek Doppler. Kenapa? Karena posisinya berubah. Yang ketiga, sumber bunyi diam. Pendengar bergerak mendekati sumber bunyi. Ini pendengarnya yang bergerak, yaitu mendekati sumber bunyi. Berarti di sini ke sebelah kiri ya. Nah, ini pun kondisi ketiga ini akan menghasilkan efek Doppler. Kondisi keempat, sumber bunyi diam, pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi. Berarti pendengar bergerak ke kanan. Ini juga akan menghasilkan peristiwa efek Doppler. Kemudian yang kelima, sumber bunyi mendekati pendengar. Berarti ke kanan. Pendengar menjauhi sumber bunyi. Berarti geraknya pun sama ke kanan. Nah, ketika bergeraknya searah, berarti sumber bunyi dan pendengar ini bergerak, keduanya beriringan ke kanan. Nah, ini ada dua kemungkinan. Satu, memungkinkan untuk terjadinya efek Doppler. Kalau sumber bunyi dan pendengar ketika bergerak beriringan, kecepatannya nilainya berbeda. Tidak sama. Jadi misalkan kalau sumber bunyi bergerak 10 meter per sekon, pendengar bergerak dengan arah yang sama dengan kecepatan 15 meter per sekon. Kecepatannya berbeda, yang satu 10, yang satu 15. Nah, kalau beriringan dengan kecepatan yang berbeda, itu memungkinkan terjadinya efek Doppler. Tapi, kalau sumber bunyi dan pendengar ini bergerak beriringan ke satu arah, dan kecepatannya sama, misalkan ini sumber bunyi 10 meter per sekon, pendengar pun sama, 10 meter per sekon. Maka walaupun keduanya bergerak, itu tidak akan menyebabkan efek Doppler. Kenapa? Karena tidak merubah posisinya. Itulah yang disebut dengan diam relatif. Walaupun bergerak, itu bergeraknya terhadap lintasan. Tetapi sumber bunyi terhadap pendengar tidak dikatakan bergerak. Kenapa? Karena tidak mengalami perubahan posisi. Begitupun dengan kondisi yang keenam, sumber bunyi menjauhi pendengar, berarti ke kiri. Pendengar mendekati sumber bunyi, berarti ke kiri. Beriringan ke kiri, itu akan menghasilkan efek Doppler kalau kecepatannya berbeda. Kalau sama, tidak akan menghasilkan efek Doppler. Nah, yang ketujuh, kondisi yang ketujuh, sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekati. Berarti sumber ke kanan, pendengar ke kiri, saling mendekati. Nah, ini akan menghasilkan efek Doppler walaupun kecepatannya sama. Kenapa? Karena posisinya berbeda, berubah. Sedangkan yang kedelapan, sumber bunyi dan pendengar bergerak saling menjauhi. Berarti sumber bunyinya bergerak ke kiri, pendengar bergerak ke kanan, saling menjauhi. Nah, itu pun yang kedelapan ini akan menghasilkan efek Doppler walaupun kecepatannya sama. Itulah kondisi-kondisi yang memungkinkan akan terjadinya efek Doppler. Nah, kalau kita perhatikan juga dari skema ini, gambar ini, ya, di sini ada besaran-besaran yang muncul pada peristiwa efek Doppler. Satu, ini ada cepat rambat bunyi di udara, V. Ya, ini kecepatan bunyi merambat dari sumber bunyi ke pendengar. Kemudian ada Fs, frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh sumber. Kemudian Fp, frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. Kemudian di sini ada PS. PS itu adalah kecepatan atau kelajuan sumber bunyi ketika bergerak. Bisa bergeraknya menjauhi atau mendekati. Ini VP. VP itu kelajuan gerak pendengar atau kecepatan gerak pendengar. Ya, ketika bergerak baik menjauhi atau mendekati. Nah, dari kelima besaran ini dapat dihubungkan satu sama lain, membentuk satu persamaan yang disebut dengan persamaan efek Doppler. Persamaan efek Doppler secara matematis dituliskan Fp sama dengan P plus minus Pp dibagi dengan P plus minus Ps dikali Fs. Di mana Fp adalah frekuensi bunyi menurut pendengar, satuannya Hz. Sedangkan Fs, frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Satuannya juga sama Hz. Kemudian Pp adalah kelajuan gerak pendengar, baik mendekati sumber bunyi atau menjauhi sumber bunyi. Vs itu adalah kelajuan gerak sumber bunyi, baik mendekati pendengar ataupun menjauhi pendengar. Dan yang kelima adalah V, itu adalah cepat rambat bunyi di udara.
Nah, kalau kita perhatikan juga di sini persamaan efek Doppler ini, di sini ada tanda plus minus. Di bawah juga sama plus minus. Kapan P positif, kapan negatif? Kapan Vs positif, kapan Vs negatif? Kita lihat di gambar, di sini sudah dijelaskan. Lihat di gambar pendengar. Pendengar itu kan memungkinkan bergerak mendekati atau menjauhi sumber. Nah, ketika pendengar bergerak mendekati sumber, kalau di gambar lihat ke kiri, mendekati sumber, maka nilai kelajuannya bernilai positif. Berarti di sini akan positif kalau pendengarnya bergerak mendekati sumber. Nah, sebaliknya, kalau pendengar bergerak menjauhi sumber, maka nilai kelajuannya bernilai negatif. Ya, berarti negatif di sini. Jadi, positif negatif pada arah kecepatan ini bukan menentukan bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, bukan. Tetapi ditentukan apakah pendengar itu bergerak mendekati atau menjauhi. Begitupun dengan sumber. Tapi di sini sumber mah berkebalikan dengan pendengar. Kita lihat, ketika sumber mendekati pendengar dalam ini, itu nilai kelajuannya negatif. Kalau pendengar mah kan tadi mendekati itu bernilai positif. Sedangkan sumber kalau mendekati pendengar itu bernilai negatif. Sedangkan ketika menjauhi pendengar, maka kelajuan sumber itu bernilai positif. Jadi sama, ini untuk sumber juga. Menentukan positif negatif, itu dilihat dulu kondisinya. Apakah bergeraknya itu menjauhi atau mendekati pendengar. Nah, sobat-sobat, itulah penjelasan dari kami tentang teori efek Doppler ya pada bunyi, pada gelombang bunyi. Untuk selanjutnya, di sini kita akan mempelajari dan membahas materi tentang pelayangan bunyi. Apa itu pelayangan bunyi? Pelayangan bunyi itu merupakan suatu peristiwa interferensi atau penggabungan dua gelombang bunyi. Jadi pelayangan bunyi itu penggabungan dua gelombang bunyi, tapi syaratnya kedua gelombang bunyi yang diinterferensikan atau berinterferensi tadi harus memiliki frekuensi yang memiliki perbedaan yang kecil. Misalkan, ada dua sumber bunyi menghasilkan gelombang. Kemudian kedua gelombang bunyi itu berinterferensi. Yang satu frekuensinya 1000 Hz, yang satu frekuensinya 995 Hz. Berarti kan selisih frekuensinya hanya 5 Hz. 5 dibandingkan dengan 1000 itu cukup kecil, ya. Maka apabila dua gelombang bunyi tadi yang 1000 Hz dengan yang 995 Hz itu bergabung, maka itu akan menghasilkan pelayangan bunyi. Tapi bukan begini, ada gelombang bunyi frekuensinya 1000, yang satu lagi frekuensinya 600, sehingga selisihnya 400 Hz. Nah, itu ketika berinterferensi tidak akan menghasilkan pola pelayangan bunyi. Jadi sekali lagi yang menghasilkan pola pelayangan bunyi itu adalah interferensi dua gelombang bunyi yang memiliki frekuensi yang perbedaannya sangat kecil. Nah, apa indikatornya atau apa yang terdengar atau terlihatnya ketika terjadi pelayangan bunyi itu? Akibatnya apa yang akan ditimbulkan ketika terjadi pelayangan bunyi? Nah, ketika terjadi pelayangan bunyi, maka akan terbentuk pola gelombang baru, di mana memiliki amplitudo yang berbeda. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, nah ini yang atas itu ada dua gelombang bunyi yang amplitudonya sama. Lihat, amplitudo. Amplitudo itu menunjukkan intensitas bunyi atau tingkat keras lemahnya bunyi. Berarti di sini misalkan ada dua gelombang bunyi yang memiliki tingkat keras lemahnya yang sama, amplitudonya sama. Tetapi ketika kedua gelombang itu diinterferensikan atau digabungkan sehingga terjadi interferensi, maka akan terbentuk pola gelombang baru, di mana amplitudonya ini berbeda-beda. Ada yang saling melemahkan sehingga amplitudonya jadi 0. Ini kedengarannya akan menjadi pelan, bahkan lemah, tidak terdengar suaranya. Kemudian ini ada yang menjadi lebih kuat amplitudonya, jadi lebih keras daripada bunyi asalnya. Sehingga di sini akan membentuk pola lemah, keras, lemah, keras, lemah, keras, dan seterusnya. Jadi bunyi yang tadinya datar ya, keras lemahnya sama, itu ketika terjadi pelayangan, maka akan memiliki pola keras, lemah, dan seterusnya.
Nah, terjadi penurunan dan peningkatan kenyaringan bunyi. Itulah akibat yang ditimbulkan ketika terjadi pelayangan bunyi. Secara berkala dengan frekuensi yang baru. Jadi akan timbul frekuensi baru. Nah, banyaknya pelemahan dan penguatan bunyi atau banyaknya pola keras lemahnya bunyi yang terjadi akibat pelayangan yang terjadi dalam 1 detik, itulah yang disebut dengan frekuensi layangan bunyi. Frekuensi layangan bunyi, sekali lagi, itu adalah banyaknya pola keras lemahnya bunyi yang terjadi dalam setiap detik akibat adanya interferensi atau pelayangan bunyi. Frekuensi layangan bunyi ini dirumuskan FL sama dengan F1 dikurangi F2. Ini tanda mutlak, berarti boleh F2 dikurangi F1. Yang besar dikurangi yang kecil. Ini selisih dari 2 frekuensi gelombang bunyi yang berinterferensi tadi. Nah, itulah sobat-sobat penjelasan kami tentang materi pelayangan bunyi. Ya. Pelayangan bunyi. Dan untuk lebih jelasnya memahami materi ini, yaitu materi efek Doppler dan pelayangan bunyi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 918 Hz bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 34 meter per sekon. Kecepatan rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Jika pengamat bergerak dengan kecepatan 17 meter per sekon, searah dengan sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah titik-titik Hz. Untuk menjawab soal ini, kita tuliskan kembali persamaan atau besaran-besaran yang diketahui dalam soal. Di sini diketahui frekuensi sumber yaitu 918 Hz, kemudian kecepatan sumber ketika bergerak 34 meter per sekon. Nah, di sini dilihat di soal bergerak mendekati seorang pengamat, di mana pengamat ini nanti menjadi seorang pendengar ya, menjadi pendengarnya. Berarti di sini 34 meter per sekon itu adalah kelajuan ketika mendekati pendengar. Kemudian diketahui kecepatan pendengar itu adalah 17 meter per sekon. Nah, di sini kita baca lagi soalnya. Jika pengamat bergerak dengan kecepatan 17 meter per sekon searah dengan sumber bunyi. Berarti di sini sumber bunyi dan pendengar itu bergerak beriringan. Di mana pendengar berada di depan sumber bunyi ya. Karena searah beriringan. Di sini berarti menjauhi sumber bunyi, karena si pendengar itu berada di depan sumber bunyi. Kemudian, cepat rambat bunyi di udaranya adalah 340 meter per sekon. Yang ditanyakan, berapakah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar? Baik, kita lihat dulu kasusnya. Berarti ini terjadi efek Doppler dengan kondisi sumber mendekati pendengar dan pendengar menjauhi sumber bunyi. Ya. Pendengarnya menjauhi sumber bunyi, sumbernya mendekati pendengar. Kita masukkan ke persamaan efek Doppler. Berarti persamaannya menjadi begini. Pendengar menjauhi sumber, berarti negatif. Pendengar menjauhi sumber bunyi, negatif. Sumber mendekati pendengar, berarti negatif. Sama-sama negatif. Ya, ini mendekati, ini menjauhi. Berarti kalau kita masukkan angkanya, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu adalah 340 dikurangi pi-nya 17, dibagi dengan 340 dikurangi ps-nya 34, dikalikan frekuensi sumber 918. Berarti kita hitung, ini 323, kemudian yang bawah itu 306, 918 dibagi 306 itu adalah 3 ya. Dikalikan dengan 323 berarti hasilnya adalah 969 Hz. Berarti jawaban untuk soal contoh soal yang pertama itu adalah 969 Hz yaitu C. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sirine di sebuah pabrik berbunyi dengan frekuensi 1700 Hz. Seorang supir yang mengendarai mobilnya mendekati menara mendengar sirine tersebut dengan frekuensi 2000 Hz. Berarti ini sumber bunyinya adalah sebuah menara di sebuah pabrik ya.
berarti sumber bunyi diam, tidak bergerak. Sedangkan supir di sini sebagai pendengar, mendekati menara, mendekati sumber, ya. Berarti kita lihat, tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahuinya. Frekuensi sumbernya 1700 Hz, kemudian frekuensi yang didengar oleh pendengar yaitu 2000 Hz, kemudian cepat rambat bunyi di udaranya 340 meter per detik, dan ditanyakan berapakah kecepatan pendengar, yaitu kecepatan kendaraan mobil yang dikendarai oleh supir sebagai pendengar, ya. Ini mendekati menara, berarti mendekati sumber bunyi. Maka kondisinya, untuk menjawab soal ini, kondisinya adalah pendengar mendekati sumber bunyi, sedangkan sumber bunyi diam. Ya, berarti kalau diam, kecepatan sumbernya 0. Maka di sini rumusnya menjadi frekuensi yang didengar itu sama dengan Pi ditambah Vp dibagi V dikalikan Fs. Berarti kalau kita masukkan angkanya, Fp-nya ini 2000, 340 ditambah Vp dibagi dengan 340 kali 1700. Ini frekuensi sumbernya. Kita sederhanakan, coret 00-nya, berarti ini 20, ini jadi 17, ya. 17 dengan 340 ini kalau disederhanakan, ini dibagi 17 jadi 1, ini dibagi 17 jadi 20. Jadi ini 20, ya, ini pun 20. Berarti 340 ditambah Vp sama dengan 20 kali 20, yaitu 400. Maka Vp sama dengan 340 pindah ke kanan jadi negatif. 400 dikurangi 340, maka kecepatan pendengarnya itu adalah 60 meter per sekon. Jawabannya adalah A, 60 meter per sekon. Kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Ya. Iwan sedang duduk di sebuah halte bis. Tiba-tiba dari sebelah kanan Iwan datang sebuah ambulan mendekatinya sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1050 Hz. Kemudian, ambulan tersebut lewat di depan Iwan dan terus bergerak ke sebelah kiri menjauhi Iwan. Jika mobil ambulan bergerak dengan kelajuan tetap 25 meter per detik dan cepat rambat bunyi di udara 325 meter per detik, tentukan perbandingan frekuensi sirine ambulan yang didengar oleh Iwan sebelum dan setelah melewatinya. Nah, berarti di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama, ambulan sebelum melewati Iwan. Itu kondisinya adalah sumber mendekati pendengar dan pendengarnya diam. Karena Iwan sebagai pendengar duduk tidak bergerak di halte bis. Berarti kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahuinya. Frekuensi sumbernya 1050 Hz, kecepatan sumbernya 25 meter per detik, dan kecepatan bunyi di udara itu 325 meter per detik. Ya. Yang ditanyakan, berapakah perbandingan frekuensi yang didengar oleh Iwan sebelum, ya, ini sebelum melewatinya, berarti sumber mendekati. Dan ini setelah melewatinya, berarti sumber menjauhi Iwan. Berapa hasil perbandingannya? Kita jawab. Tadi sudah dikatakan kondisi pertama adalah sebelum melewati Iwan, kondisinya adalah sumber mendekati pendengar dan pendengar diam, ya. Itu sebelum melewati Iwan. Berarti kalau kita rumuskan Fp1, ini frekuensi yang didengar oleh Iwan pertama kali sebelum melewati, itu adalah Pi dibagi dengan Pi dikurangi Ps kali Fs. Ini pendengarnya diam, berarti 0. Sumber mendekati, berarti negatif. Ya. Kemudian kondisi kedua adalah setelah melewati Iwan. Kondisinya pendengar diam, sumber menjauhi pendengar. Karena terus menjauhi Iwan, ya. Berarti kecepatan pendengar 0, sumber menjauhi, berarti positif. Maka frekuensi yang didengar oleh Iwan setelah melewatinya, yang kedua itu adalah Pi dibagi dengan Pi ditambah Ps kali Fs. Kalau kita bandingkan kedua persamaan ini, V dan Fs-nya sama, ya, berarti Fp1 berbanding Fp2 itu adalah berbanding terbalik dengan ini. Berarti ini V ditambah Vs. Ini untuk yang kedua kan, ya, berbanding terbalik. Ini V dikurangi Ps, jadi berbanding terbalik. Kalau kita masukkan angkanya,
Ini 325 ditambah 25, ini yang bawah 325 dikurangi 25. Berarti ini 350 dibagi dengan 300. Kalau ini dibagi 50, kita sederhanakan, dibagi 50 atas bawahnya. Berarti ini 7 berbanding 6. Jadi frekuensi yang didengar oleh Iwan sebelum melewatinya dan setelah melewatinya itu adalah 7 berbanding 6. Nah, itulah contoh nomor 3 tentang perbandingan frekuensi ya, pada dua kondisi yang berbeda. Kemudian nomor 4, kita contoh soal nomor 4. Sebuah mobil ambulan sambil membunyikan sirine beriringan mengikuti mobil patwal polisi. Berarti kalau beriringan mengikuti, mobil ambulan berada di belakang mobil polisi. Mobil polisi berada di depan dengan searah ya. Mobil polisi membunyikan sirine dengan kelajuan mobil ambulan 15 meter per detik dan kelajuan mobil polisi 20 meter per detik. Frekuensi sirine ambulan 700 Hz, sedangkan frekuensi sirine mobil polisi 720 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per detik, berapakah banyaknya pelayangan bunyi setiap detik yang didengar oleh supir ambulan? Oh, berarti ini gabungan ya, materi efek Doppler dengan materi pelayangan bunyi. Baik. Pertama kita tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahui. Di sini ada dua sumber bunyi. Satu sirine dari ambulan, yang kedua sirine dari mobil polisi. Berarti Fs ambulan, ini frekuensi dari ambulan 700 Hz, frekuensi dari mobil polisi 720 Hz. Kecepatan ambulan 15 meter per detik, mendekati sumber. Karena tadi sudah dijelaskan beriringan, mobil ambulan di belakang, mobil polisi di depan. Berarti ambulan mendekati mobil polisi. Ya. Kemudian pi polisi 20 meter per sekon, menjauhi. Berarti polisi itu karena di depan dia menjauhi ambulan. Ya, kecepatannya 20 meter per detik. Nah, berapakah? Nah, di sini cepat rambat bunyi di udaranya 340 meter per detik. Ditanyakan, berapakah frekuensi layangan yang didengar oleh si supir ambulan? Kita jawab soal ini. Dan ingat di soal ini, satu, ada dua sumber bunyi, yaitu ambulan dan mobil polisi. Pendengarnya adalah supir ambulan, ya, itu pendengarnya. Berarti supir ambulan itu mendengar dua sumber bunyi, satu dari ambulan, satu dari mobil polisi. Nah, supir ambulan itu diam terhadap ambulan, karena dia mengendarai ambulan. Mobil ambulan itu tidak berubah posisinya terhadap supir ambulan. Sehingga si supir itu dikatakan diam terhadap mobil ambulan. Atau sebaliknya, mobil ambulan diam terhadap supir. Karena sumber dan pendengarnya diam, tidak ada perubahan posisi, maka dikatakan supir sebagai pendengar dengan mobil ambulan sebagai sumber bunyi itu tidak terjadi efek Doppler. Kalau tidak terjadi efek Doppler, maka frekuensi sumber dengan frekuensi yang didengar itu nilainya harus sama, tidak berubah. Maka frekuensi yang didengar oleh supir dari mobil ambulan, ya, karena tidak terjadi efek Doppler, sekali lagi, maka itu sama dengan frekuensi ambulan, yaitu yang besarnya 700 Hz. Nah, kemudian supir sendiri mendengar sumber lain, bunyi lain, yaitu dari mobil polisi. Ya. Tapi di sini kasusnya, supir ambulan itu bergerak relatif terhadap mobil polisi, atau sebaliknya, mobil polisi bergerak relatif terhadap supir, di mana mobil polisi sebagai sumber. Dia bergerak menjauhi ambulan, berarti menjauhi pendengar. Sedangkan mobil ambulan mendekati mobil polisi, berarti pendengar mendekati sumber. Jadi di sini, supir sebagai pendengar bergerak terhadap mobil polisi, sehingga terjadi efek Doppler. Di mana kondisinya pendengar mendekati sumber, ya, karena mengikuti mobil polisi, berarti positif. Sumber menjauhi pendengar, karena dia berada di depan, diikuti oleh ambulan. Berarti PS-nya positif juga. Maka frekuensi yang didengar oleh supir dari mobil polisi itu, kita menghitungnya menggunakan persamaan efek Doppler seperti ini. Kita masukkan angkanya,
Ini 340 ditambah 15, yang bawah 340 tambah 20 kali 720. Ini mobil polisinya. Frekuensi dari mobil polisi ya. Kemudian kita hitung ini 355, yang bawah 360 kali 720. Ini 720 dibagi 360 itu 2 ya. 2 kali 355 itu 710 Hz. Jadi si supir mendengar dua sumber bunyi, satu frekuensinya 700 Hz, yang kedua dari mobil polisi frekuensinya yang dia dengar 710 Hz. Nah, maka terjadi pelayangan bunyi yang didengar oleh supir. Yang besarnya frekuensi pelayangan itu dirumuskan selisih dari dua sumber bunyi itu frekuensinya. Jadi 710 dikurangi 700, maka frekuensi layangannya adalah 10 Hz. Nah, itulah sobat-sobat contoh soal yang menggambarkan peristiwa efek Doppler yang dihubungkan dengan proses pelayangan bunyi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan itulah penjelasan dari kami pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai materi efek Doppler dan pelayangan bunyi. Mudah-mudahan sobat-sobat semuanya menjadi tambah paham tentang materi ini ya. Dan insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan belajar kembali, kita akan kaji lagi materi-materi yang lain. Dan jangan lupa, silahkan kunjungi juga blog kami di fisikasekolahasikblogspot.com. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita jelaskan atau kita pelajari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.